mengucapkan Mazmur 91 menjadi bagian dalam hidup kita dan terjadi dalam hidup kita. Kita mau berkatakan ini dengan suara yang lantang, tegas. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semua katakan amin. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tetap dalam sikap menyembah Tuhan. Mari di waktu yang berbahagia ini, berikan seluruh hidupmu, penyembahanmu yang terbaik kepada Bapa di surga. Dia ada di sini, dia melawat kita semuanya. Setiap hati yang haus dan lapar akan Bapa akan dipuaskan, akan disegarkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terlepas. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan yang terbaik buat Bapa di surga. Hanya dialah kekuatan kita, penghiburan kita. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya bersyukur kami Tuhan kepadamu, bahwa hari ini kami masih bisa beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah kami anak-anakmu yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati kasih-Mu, menikmati baik-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus.
kami siap Tuhan meninggikan Engkau yang hebat dan ajaib. Dalam nama Yesus kami berkatakan, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom. Masih sukacita sampai pada saat detik ini juga? Mana tangan yang bersukacita? Mari kalau kau bersukacita, angkat tangan. Apapun yang terjadi, tetap kita mengucap syukur. Amin. Dialah kekuatan kita. Kita percaya Dia hebat, Dia ajaib. Haleluya. kembali saudaraku. Haleluya Tuhan. Kita mau dengarkan dulu video dari Rayon. Happy Sunday semuanya. Saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini.
Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita bangkit berdiri.
Tapi kita mau perkatakan semua generasi Yeremia ada di sini. Kita mau perkatakan Pentakosta ketiga. LCD. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung atas umat. Haleluya. Sungguh ku percaya. Tetap kita bangkit berdiri, kita persiapkan firman Tuhan. Sungguh ku percaya. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Mari Roh Kudus Kau singkapkan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus Kau lawat setiap umat-Mu. Mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan Kau sembuhkan. Yang datang dengan segala persoalan beban berat Tuhan Kau berikan solusi dan jalan keluar. Mereka yang datang dengan kekurangan Tuhan Kau berikan kelimpahan. Mereka yang datang dengan berbagai macam, oh Tuhan Yesus, tekanan hidup. Mereka yang susah Kau hiburkan, yang lemah Kau kuatkan. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu, berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, tetap semangat, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan berbicara tentang bagaimana supaya hidup kita tetap kuat menghadapi badai. Tidak ada jalan lain, kita harus ada sukacitanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacitanya Tuhan berbeda dengan sukacitanya yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan katakan damai yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan damai yang ada di dunia ini. Bagaimana damai itu ada dalam hidup kita? Bagaimana sukacitanya Tuhan itu ada dalam hidup kita? Tidak ada jalan lain. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-13. Yang menjadi perenungan kita hari ini Yohanes 17 ayat 13. Sukacitanya Tuhan yang mampu untuk menghadapi badai.
Sukacitanya Tuhan membuat kita mampu untuk menghadapi badai. Yohanes 17 ayat 13. Mari kita baca sama-sama, kita perkatakan, dan itu menjadi iman dan menjadi rema di dalam hati kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan dalam hidup ini kalau tidak ada sukacitanya Tuhan. Bayangkan kalau dalam hidup kita ini tidak ada damai sejahteranya Tuhan. Yang ada kita uring-uringan, yang ada kita tidak bisa mengucap syukur, yang ada kita tidak mampu untuk menghadapi badai, yang ada kita tidak mampu untuk tahan berdiri, saudara. Apalagi dengan goncangan yang hari-hari ini kita lihat di bangsa kita, dalam ekonomi, dalam keluarga, semua digoncang oleh Tuhan. Tapi satu hal, apapun keadaanmu hari ini, jangan kehilangan sukacitanya Tuhan. Makanya tema firman Tuhan hari ini adalah sukacitanya Tuhan yang mampu membuat kita terus untuk menghadapi badai. Karena hidup ini tidak pernah dari badai, saudara. Tidak lepas dari badai persoalan hidup, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Kita baca Yohanes 16 ayat 33. Apakah benar bahwa mengikut Tuhan itu tidak lepas dari persoalan? Yohanes 16 ayat 33. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Firman Tuhan jelas katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, kepada kita semua, supaya kamu beroleh sukacitanya Tuhan, supaya kamu semua beroleh damai sejahteranya Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Ini berbicara dalam dunia ini banyak persoalan, banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak kesulitan. Jangan sampai kehilangan sukacitanya Tuhan, jangan sampai kehilangan damai sejahteranya Tuhan. Dan Tuhan katakan, ingatkan setiap kita, tetapi kuatkanlah hatimu. Bagaimana kita kuat untuk menghadapi badai, bagaimana kita kuat untuk menghadapi kesulitan hidup. Tidak ada jalan lain. Kita harus tetap ada sukacitanya Tuhan, kita tetap ada damai sejahteranya Tuhan. Kalau hati ini dipenuhi dengan damai sejahteranya Tuhan, dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan, paling tidak kita kuat, saudara. Paling tidak kita bangkit di dalam Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Aku adalah huruf besar, adalah Tuhan sendiri. Aku telah mengalahkan dunia, saudara. Dunia ini dikuasai oleh iblis, dunia ini dikuasai oleh dosa. Makanya banyak persoalan silih berganti, saudara. Tetapi ingatlah, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita punya kuasa, punya roh yang luar biasa. Kalau saudara punya roh yang luar biasa, punya kuasa, saudara akan menjadi orang yang bangkit. Saudara akan tetap jaga damai sejahteranya Tuhan. Saudara tetap ada sukacitanya Tuhan. Kalau saudara tidak ada sukacitanya Tuhan, boro-boro kita akan tegar, boro-boro kita akan kuat, saudara. Karena dunia ini adalah penuh dengan kuasa kegelapan, saudara. Dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan Tuhan hari ini, apapun keadaan, kita harus bangkit, saudara. Kita harus kuat, karena Tuhan akan membela setiap kita. Karena Tuhan yang menolong setiap kita. Seringkali pada saat persoalan datang, kesulitan datang, tekanan datang, seolah-olah Tuhan tidak ada. Itu karena sudah kehilangan sukacitanya Tuhan. Pada saat saudara diuji, pada saat saudara diperhadapkan sesuatu yang menyakitkan, yang melemahkan, sekalipun terpuruk, jangan kehilangan damai sejahteranya Tuhan, supaya kita kuat untuk menghadapi badai. Karena Tuhan berjanji, kuatkan
dikuasai kuasa kegelapan. Dunia ini dikuasai oleh iblis. Tetapi kita ingat, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi beban persoalanmu hari ini? Jangan sampai kehilangan damai sejahteranya Tuhan. Kita akan belajar 3 hal hari ini. Kenapa kita harus pelihara sukacitanya Tuhan? Kenapa hati ini harus dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan? Karena dampaknya sangat luar biasa. Karena dampaknya sangat membuat kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemanapun Tuhan Yesus pergi dalam pelayanannya di dunia, kuasanya selalu menyertainya. Contoh pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, mengusir setan dipulihkan dan mengadakan banyak mujizat. Hal ini yang paling dominan dalam diri Tuhan Yesus adalah sukacitanya yang Dia miliki. Bagaimana pertolongan Tuhan Yesus pada waktu Dia menyelamatkan umatnya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia banyak mengadakan mujizat-mujizat. Karena Tuhan Yesus dipenuhi dengan sukacitanya yang sangat luar biasa. Dan hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, mari Tuhan rindu supaya setiap orang yang percaya dapat memiliki sukacitanya Tuhan. Kalau keteladanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan, dalam pelayanannya tanpa pamrih banyak mengadakan mujizat-mujizat dengan luar biasa, saudara. Ini sebagai keteladanan Tuhan supaya kita juga ada sukacitanya Tuhan. Kita berjalan dari hari demi hari, setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan tahun, kita tetap berjalan dengan sukacitanya Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menghendaki supaya saudara dan saya memiliki sukacitanya Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan menghendaki saudara dan saya supaya tetap ada sukacitanya Tuhan? Mari kita baca Yohanes 14 ayat 27. Ini adalah jawabannya. Yohanes 14 ayat 27 ini belum masuk khotbah karena poin-poinnya belum saya jabarkan. Yohanes 14 ayat 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau hidup kita dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahteranya Tuhan, dikatakan di sini hidup kita pasti tidak. Di sini dikatakan apa? Gelisah dan gentar hatimu. Gelisah dan gentar hatimu berbicara saudara tidak akan khawatir, saudara tidak akan takut untuk menghadapi badai ini. Janganlah kamu gelisah dan gentar hatimu, karena hati ini dikuasai oleh damai sejahteranya Tuhan. Kenapa dalam hidup ini selalu khawatir, selalu takut, selalu cemas? Karena tidak ada damai sejahteranya Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi dengan damai sejahteranya Tuhan, iman percaya kita akan mulai tumbuh, saudara. Dan kita percaya bahwa Allah kita sanggup menolong saudara dan saya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini Tuhan mengajak setiap kita, apapun kesulitanmu hari ini, apapun tekananmu hari ini, jangan sampai kehilangan damai sejahteranya Tuhan. Karena damai sejahteranya Tuhan ini adalah salah satu kita mampu untuk menghadapi badai apapun. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sukacitanya Tuhan, karena damai sejahteranya Tuhan membantu kita kuat dalam menghadapi penderitaan apapun. Mari kita baca Nehemia 8 ayat 11. Ini ada dasarnya. Nehemia 8 ayat 11. Mari kita baca sama-sama dengan cepat. 1, 2, 3. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita.
jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Dikatakan di sini kalau saudara ada sukacitanya Tuhan, saudara tidak akan menjadi orang yang susah hati. Karena sukacitanya Tuhan adalah benteng perlindungan kita. Apapun keadaanmu, kalau ada sukacitanya Tuhan, kita terhibur. Ada kekuatan, ada perlindungan. Hari-hari ini mari undang Roh Kudus supaya hati ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati adalah datangnya dari Roh Kudus. Hari-hari ini jujur Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya tidak doa puasa mungkin tidak sanggup. Masalah keadaan apapun, kita banyak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya yang biasa puasa itu setengah hari bisa sampai sore. Karena tanpa Tuhan, tanpa sukacitanya Tuhan, kita tidak mampu untuk menghadapi badai. Apa yang menjadi persoalan untuk hari-hari ini? Banyak merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hanya itu kekuatan kita, hanya itu kebanggaan kita, hanya itu andalan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Sukacitanya Tuhan dikatakan di sini membuat kita tidak bersedih hati. Sukacitanya Tuhan ini salah satu benteng perlindungan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pesan Tuhan kepada seluruh sidang jemaat yang ada di GPI Harapan hari ini. Dalam menghadapi dunia ini, dalam menghadapi hari-hari yang kita lewati, supaya kita tetap terus ada damai sejahteranya Tuhan, ada sukacitanya Tuhan. Ada 3 hal yang kita renungkan dampak kalau hidup kita ada sukacitanya Tuhan. Yang pertama kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ada 3 poin yang kita renungkan hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. LCD dengan cepat 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang pertama, dampak orang yang hidupnya penuh dengan sukacitanya Tuhan. Yang pertama, kita mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bukan satu hal, mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam keadaan kita diberkati maupun diproses Tuhan, dalam keadaan kita dalam kelimpahan atau dalam padang gurun. Ini akibat dampak kalau saudara dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Apa arti mengucap syukur kepada Tuhan? Arti mengucap syukur kepada Tuhan artinya kita menghargai kebaikan Tuhan. Arti mengucap syukur kepada Tuhan artinya kita menyadari penyertaan dan anugerah Tuhan sepanjang dalam hidup kita. Ini dampak orang yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Ada orang yang tidak bisa tidur karena mikirin masalah 3 hari 3 malam, mungkin sebulan, mungkin seminggu gak bisa tidur karena mikirin masalah. Akhirnya menjadi stres, menjadi bingung, menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi tertekan dan lain sebagainya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini tidak bisa tidur karena mikirin kebaikan Tuhan? Pernah nggak? Memang kalau kita pikirin nggak bisa tidur, selesai masalah. Masalah boleh ada, serahkan sama Tuhan. Masalah boleh ada, jangan mengurangi damai sejahteranya Tuhan. Jangan mengurangi kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak bisa mengucap syukur pada saat diperhadapkan masalah, yang ada uring-uringnya, yang ada menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi patahnya menyalahkan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak orang yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan, hidup kita ada ucapan syukur. Kita sadar menghargai anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup ini. Kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan hari demi hari yang kita
selalu positif. Orang yang mengasihi Tuhan ucapannya selalu membangun, saudara. Bukan uring-uringan, bukan bersungut-sungut, tetapi ada ucapan syukur, saudara. Poin yang kedua, dampak orang yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Mari kita baca Matius pasal 22 ayat 37-39. Poin yang kedua, dampak orang yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38 sama-sama. 39 bareng-bareng 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Poin yang kedua, hidup yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dampak orang yang hidupnya penuh dengan sukacita, saudara, pasti hidupnya ada kasih Tuhan. Orang yang ada kasih Tuhan pasti hidupnya, dia tahu prioritas. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mampu mengasihi orang lain. Saudara mampu untuk menerima satu dengan yang lain, untuk menerima apa adanya satu dengan yang lain, seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Inilah dampak orang yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah karakter Allah. Mengasihi Tuhan adalah perintah Allah. Orang yang mengasihi sesamanya adalah mengalami kasih Allah. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 11. Orang yang mengasihi sesamanya adalah mengalami kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan pasti mampu mengasihi sesama kita. Orang yang mengasihi sesama kita adalah mengalami kasih Tuhan. Orang yang mengasihi sesamanya adalah menjadi anak-anak Allah. Siapa di sini yang mengaku anak-anak Tuhan? Angkat tangan. Katakan kiri kanan dengan kode, kamu adalah anak-anak Allah. Iya. Orang yang mengasihi sesamanya disebut adalah anak-anak Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus siap mengasihi dan mengampuni orang lain. Siapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Siapa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Ada salah satu keluarga datang ke rumah. Walaupun dia mengecewakan, saya bilang, saya tetap mengasihi, saya tetap mengampuni keluarga Bapak. Meneteskan air mata. Siapa saya membenci orang lain. Siapa saya menghakimi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap mengasihi di sini adalah suatu bukti bahwa hidup saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sikap mengasihi di sini adalah dampak orang yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Sikap mengasihi di sini disebut adalah jabatan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu masih punya musuh, bereskan. Saudara bukan menjadi warga kerajaan Allah. Kalau kita masih membenci, mendendam, tidak bisa mengampuni, bereskan. Orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang tidak bisa mengasihi, saudara tidak akan hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup ini tidak ada damai, tidak ada sukacitanya Tuhan. Jadi poin yang kedua, dampak orang yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan, hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan kasih Tuhan, kita tahu otoritas, prioritas maksudnya. Pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Poin yang terakhir, yang ketiga, dampak orang yang dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Efesus 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32, kita baca sama-sama.
Tuhan. Hidup yang penuh dengan pengampunan. Mengampuni adalah sifatnya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa mengampuni, itu bukan sifatnya anak Allah. Mengampuni adalah sifat Allah, saudara. Mari kita baca Mazmur 78 ayat 38. Mazmur 78 ayat 38. Kita baca sama-sama yuk, Mazmur 78 ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka. Jadi kalau saudara ada sifat mengampuni, itu adalah sifatnya Allah. Mengampuni adalah dasar untuk menerima pengampunan dari Allah. Kalau saudara mampu mengampuni orang lain, saudara juga dikasih pengampunan Tuhan. Matius 18 ayat 35, kita baca sama-sama. Matius pasal 18 ayat 35, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni. Nah, jadi pengampunan ini di sini dikatakan pengampunan adalah dasar untuk menerima pengampunan dari Allah. Ini arti dari Matius 18 ayat 35. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, ingat firman Tuhan ini. Keretakan hubungan kita dengan sesama menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kalau saudara dan saya tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima, tidak bisa mengasihi, di sini adalah ada penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Ayo kita baca Matius 5 ayat 23, 24. Ini adalah bukti dari firman Tuhan. Bukan saya nakut-nakuti. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, ini berbicara apa? Keretakan hubungan kita dengan sesama menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Artinya pada saat kita datang kepada Tuhan ada masalah yang belum dibereskan. Kalau saudara bereskan, di sini dikatakan apa? Supaya kamu pergi dan berdamai dulu, baru kamu datang kepada Tuhan. Keretakan hubungan dengan sesama menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin saudara doa sampai nangis-nangis, keluar air mata, ingut dan lain sebagainya, tapi dendam jalan terus, tidak mengampuni jalan terus, kebencian jalan terus. Mentok doa saudara. Kita harus mau bereskan, berdamai dengan Tuhan. Alasannya karena apa? Sikap tidak mengampuni menghalangi seseorang sehingga tidak sanggup berjalan dengan roh, melainkan berjalan dengan daging. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara hidup dalam kedagingan, bukan berjalan dengan roh. Dalam pengampunan maka kita juga harus mampu melupakan kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau saudara mengampuni, jangan diingat-ingat lagi. Melihat-lihat kesalahan orang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin yang kita renungkan hari ini. Dampak orang yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan. Hidup kita mampu untuk mengucap syukur. Apapun keadaan kita, kita tetap mampu mengucap syukur. Dan kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat anugerah dan penyertaan Tuhan.
sudah penuh dengan kasih Tuhan. Orang yang hidupnya penuh dengan kasih Tuhan mampu mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mampu mengasihi sesama kita, mampu menerima satu dengan yang lain. Poin yang terakhir, hidup yang dipenuhi dengan sukacitanya Tuhan, ada pengampunan. Ada pengampunan. Pengampunan ini dibutuhkan kerendahan hati. Bayangkan kalau saudara melayani Tuhan tapi dendam jalan terus, tidak bisa mengampuni. Saudara ada damai sejahtera, ada sukacita, tersiksa. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, apapun keadaan hari ini, jangan sampai kehilangan damai sejahteranya Tuhan. Jangan sampai kehilangan sukacitanya Tuhan. Kita harus bangkit, kita harus semangat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita akan sehidangan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Bapa, ya Roh Kudus, berurati hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas Tuhan. Mari singkapkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, apapun keadaan mereka, apapun kesulitan mereka, apapun tekanan hidup mereka, tidak kehilangan damai sejahteranya Tuhan. Tetap bergairah di dalam Tuhan, tetap bersyukur dalam segala hal, tetap Tuhan Yesus ada kasih Tuhan, tetap ada pengampunan dalam hidupnya Tuhan, sehingga hidup mereka penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan damai sejahteranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba-Mu akan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ampuni segala kesombongan kami, ampuni segala perkataan sikap hati kami, supaya kami layak dan berkenan dalam hadirat-Mu, dalam perjamuan suci ini Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya silakan pakai berdiri. Yang belum dapat perjamuan tolong angkat tangan, nanti dilayani hamba Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, engkau
Biarlah perjamuan suci menjadi berkat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya panggil berdiri Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan November. Biasanya nggak turun naik, puji Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, suatu anugerah yang besar, suatu sukacita yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Hamba-Mu yang berulang tahun di bulan November. Tuhan Kau memberkati Tuhan dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan, kemuliaan, kejayaan, keberhasilan, keberuntungan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berkat Allah melimpah. Dalam nama Yesus kuasa Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun bulan November ini. Tuhan berkati. Haleluya. Selanjutnya mohon dipersilakan. Salam. Semua diberkati. Amin. Haleluya. Kami seluruh jemaat GB Gerhana mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala kami yang terkasih, Bu Uni Krisyanti. Biarlah Tuhan pakai secara lebih luar biasa lagi hari lepas hari, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di segala waktu. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GB Garapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara yang baru datang pertama kali yang beribadah di tempat ini. Ada yang baru pertama kali Saudara yang datang ke tempat ini? Tidak ada. Oh, inilah tugas kita, menjadi kerinduan kita semua, berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini sehingga lebih banyak lagi jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru sampai minggu yang lalu sudah terkumpul 138.504.000. Sumbangan sukarela 59 kepala keluarga sampai dengan minggu lalu 117.385.000. Jadi total semuanya 255.889.000. Yang sudah digunakan atau terpakai di dalam dana pembangunan 54.883.000, sehingga total dana yang ada saat ini pembangunan kita 201.006.000 rupiah. Sumbangan bahan bangunan juga ada 59 sak semen dari jemaat. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Kegiatan sepekan kita. Yang pertama, kegiatan tengah minggu masih diliburkan. Ibadah raya minggu depan 8 November 2020 diadakan 3 kali, yaitu ibadah raya pertama jam 7.30, ibadah raya kedua jam 10, ibadah raya ketiga pukul 17 dan jam 5 sore. Semua sekolah minggu masih online di YouTube. Agar diambil KKJ yang sudah jadi atas nama Preti Helen Rizky Saragi, Ernawati Saragi, agar menghubungi sekretariat. Akan ada pemberkatan nikah antara saudara Rizky Kurnianto Lingga dengan saudari Ayudora Brupinem pada tanggal 19 Desember 2020 di Medan. Mana orangnya nih? Berdiri aja nih. Ini orangnya 2020 di Medan. Terima kasih. Bagi jemaat yang mengetahui adanya halangan kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah kita, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing. Demikianlah info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Diimbau setelah ibadah selesai agar Bapak, Ibu, Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Inilah pengumuman kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di tengah pandemi ini Bapak, kami masih bisa mendapatkan firman-Mu di tengah-tengah gereja ini, dan kami masih bisa beribadah sampai hari ini. Kami tahu oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat segala kasih setia-Mu, sehingga kami masih ada di dalam naungan-Mu sampai saat ini, dan kami masih bisa melakukan segala aktivitas kami. Semua kami tahu oleh karena Tuhan. Kami serahkan Tuhan segalanya, Tuhan, rencana-rencana gereja-Mu dalam pelayanan kami semua. Walaupun pada minggu ini masih banyak pelayanan kami yang masih diliburkan, kami percaya Tuhan yang menjamah kami semua. Biarlah roh kami tidak pernah padam, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami saling mendoakan satu dengan yang lain Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus
Kami juga berdoa buat pembangunan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang tolong semuanya berjalan dengan baik. Bapa, biarlah pada siang hari ini kami juga sudah mempersembahkan persembahan kami, baik persembahan umum dan persembahan Natal, pembangunan, dan persembahan untuk persepuluhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang memberkati semua. Tuhan tolong cukupkan semua apa kebutuhan umat-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah pengumuman kami pada siang ini, kami serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mari berdiri, kita mengakhiri ibadah yang kedua siang hari. Biarlah Tuhan kesakitan tidak menimpa kami, sehingga kami dapat Tuhan memperluas daerah yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini kalau Kau berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini kalau sempat ya Tuhan Kau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa sukacita yang dari Allah itulah yang memenuhi hidup kami, sehingga kami mampu bersyukur kepada Engkau, sehingga kami dapat mengasihi ya Tuhan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menghidupi kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih atas firman yang sudah Kau berikan, dan atas ya Tuhan Yesus saluran firman Tuhan. Gembala kami di tempat ini, Ibu Nini Krisyanti Tuhan, biarlah Kau memberkati Tuhan Yesus kehidupannya, berkati pelayanannya Tuhan, kemanapun dia melangkah ya Tuhan, biarlah Kau selalu menyertai, bahkan Kau sertai Tuhan, keluarganya, anak-anaknya Tuhan, Maria dan Santo ya Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, jadikan Tuhan keluarga ini menjadi saksi yang hidup. Kami serahkan kehidupan gembala kami, keluarga gembala kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wakil gembala Bapak Yosua Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus Bapak Yohanes Kindarto. Kau yang menyertai mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan Yesus untuk dapat menopang pelayanan gembala di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pekerja ya Tuhan. Kamu berkati Tuhan kami ya Tuhan Yesus, biarlah kami tetap bersatu hati untuk melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus melayani dengan tulus ya Tuhan, dengan tidak tanpa pamrih. Kau satukan mereka Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah di bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan perekonomiannya ya Tuhan, pulihkan keamanannya Tuhan. Jangan biarkan bangsa kami ya Tuhan Yesus bercerai-berai ya Tuhan, tetapi biarlah kesatuan tetap terjaga utuh di bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami Bekasi, Kabupaten Bekasi Tuhan Yesus. Engkau yang melawat Tuhan, Kau yang menjaga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan di daerah-daerah di mana Kau tempatkan, bahkan sampai Mustika Jaya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini datang beribadah di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka, sukacita-Mu memenuhi mereka, damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal, yang memenuhi segala kehidupan anak-anak-Mu. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau sertai mereka. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau angkat bebannya. Bahkan yang berkekurangan Tuhan, Engkau cukupkan segala apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan GBI Geraha Harapan. Engkau yang menyertai kami, mampukan untuk dapat melayani. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, mulai persembahan persepuluhan, persembahan umum ya Tuhan. Demikian juga Tuhan persembahan untuk pembangunan. Engkau ya Tuhan mengurapinya, memberkatinya, sehingga dapat digunakan Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu khususnya di Geraha Harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Tuhan Yesus Kau sempurnakan doa yang tidak sempurna ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami untuk menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.